Shalom sobat. Sobat, kembali kita merenungkan Injil Matius pasal 12. Sobat bisa baca perikop lengkapnya supaya lebih paham ya. Kita baca ayat 22 sampai 37. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Belzebul penghulu setan ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu, aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi jelas sobat ya, bahwa Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, di mana orang itu jadi buta dan bisu, dan Tuhan Yesus Kristus menyembuhkannya. Yang kedua, bahwa segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Jadi jangan pernah menghujat Roh Kudus sobat ya. Makanya mari kita merendahkan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan jangan pernah kita menghujat Roh Kudus ya sobat ya. Dan jangan pernah kita menentang Roh Kudus, karena kita percaya bahwa Bapa Yesus Kristus, yaitu firman yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus adalah Tuhan kita yang kita kenal sebagai Trinitas, Tuhan yang Maha Kuasa sobat ya. Jadi jangan pernah menghujat Roh Kudus sobat ya. Mari kita sama-sama menjadi pribadi yang selalu setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya bahwa Bapa, Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, dan Roh Kudus adalah satu hakikat, satu kemuliaan sobat ya. Dan kita, kalau kita orang yang baik, maka kita mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan kita yang baik. Nah, jadi itulah tandanya kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus Kristus, yaitu mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hidup kita yang baik. Itulah tercermin dari perbuatan kita. Dan jangan pernah kita mengucapkan kata yang sia-sia. Oke sobat ya. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi mari kita mengeluarkan kata-kata yang penuh kasih, hikmat, dan kebaikan sobat ya. Oke sobat, selanjutnya kita baca ayat 38 sampai 42.
Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Jadi jelas sobat ya, Tuhan Yesus Kristus pun mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tuhan Yesus Kristus menyerahkan nyawanya dan bangkit pada hari ketiga, mengalahkan maut, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha kasih, yang maha pengampun, yang menunjukkan kuasanya dengan datang dari surga ke dunia ini, mengambil rupa sebagai manusia, menunjukkan kasihnya kepada kita semua orang yang berusaha, yang percaya kepadanya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Dan telah jelas juga bahwa Tuhan Yesus Kristus lebih daripada Yunus dan juga Salomo. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang dari surga ke dunia ini. Nah, sobat bisa baca, renungkan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi apa? Yesus Kristus adalah Tuhan, firman yang menjadi manusia. Nah, oke sobat. Kita renungkan kembali Matius 12, saya baca ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Maka oleh itu sobat ya, mari kita mengundang Tuhan Yesus Kristus untuk memasuki hidup kita, mengundang Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Jadi hidup kita ini harus dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga tidak ada kuasa-kuasa jahat yang mampu mengalahkan. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan Yesus Kristus Bapa kita melindungi kita, mengisi hidup kita sobat. Jadi tidak ada lagi kuasa-kuasa jahat yang mampu mengalahkan, karena Tuhan kita lebih besar kuasanya daripada roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Makanya mari terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan izinkan Roh Kudus bertahta hidup kita, yang memimpin kita. Makanya kita percaya kepada Bapa, firman yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Itulah ciri-ciri tandanya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Oke sobat, demikian dulu yang saya renungkan. Kita lanjut kembali sobat ya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf salah kata. Shalom.